Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Padmadewi dengan NIM 2311098. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS laporan penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ati Rahmaniar MPD. Di sini saya mengambil studi kasus yang berjudul yaitu rendahnya keaktifan dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Dengan mata pelajaran fikih. Dalam mata pembelajaran fikih ini bahwa seringkali siswa kurang aktif dan partisipasi saat pembelajaran berlangsung. Mereka cenderung hanya mendengarkan guru tanpa berani bertanya atau berdiskusi. Pembelajaran fikih juga sering didominasi dengan metode ceramah, sehingga tidak memberi ruang bagi siswa untuk berdiskusi atau berpikir kritis. Pembelajaran fikih ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sikap dan praktik keagamaan siswa. Oleh karena itu, dengan pendekatan yang tepat seperti diskusi ataupun metode kolaboratif, pembelajaran fikih ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan dan keaktifan partisipasi siswa yang ada di dalam kelas. Dalam studi kasus itu yaitu latar belakang masalahnya, bahwa rendahnya keaktifan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran fikih ini banyak siswa yang cenderung pasif, hanya mendengarkan tanpa berani bertanya atau terlibat dalam diskusi tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh anggapan bahwa mereka beranggap bahwa materi fikih ini sulit dipahami dan metode pengajarannya dan digunakan kurang melibatkan siswa secara langsung. Akibatnya, pemahaman siswa terhadap materi pun menjadi kurang mendalam dan tujuan pembelajaran tidak tercapai secara optimal. Kondisi ini dapat menunjukkan perlunya strategi ataupun kemampuan yang mampu mendorong partisipasi aktif siswa agar mereka lebih terlibat dan memahami materi dengan baik. Dan adapun strategi pembelajaran dalam studi kasus ini menggunakan strategi pembelajaran dalam studi kasus tersebut bisa menggunakan strategi Think Fair Share ataupun TPS. Ini ditetapkan sebagai solusi untuk mengatasi rendahnya keaktifan ataupun partisipasi siswa dalam pembelajaran fikih tersebut. Dan adapun dalam konteks pembelajaran di kelas tersebut, strategi ini dapat memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berpikir secara mandiri terlebih dahulu, lalu berdiskusi dengan teman sepasang dan akhirnya menyampaikan hasil diskusi tersebut kepada seluruh kelas. Dengan strategi ini, siswa tidak langsung dituntut berbicara di depan umum, tetapi dibiasakan dulu untuk mengelola pemikirannya secara bertahap. Strategi ini sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran fikih karena memungkinkan siswa untuk memahami konsep-konsep hukum Islam melalui diskusi-diskusi aktif, saling tukar pendapat, dan mendengarkan pandangan teman-teman lainnya. Proses ini tidak hanya meningkatkan keberanian siswa untuk berbicara, tetapi juga mereka membangun pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi tersebut. Dan adapun metode PTK yang digunakannya yaitu model PTK Kemis dan Mixed Target. Model Kemis dan Mixed Target ini fleksibel dan berulang, sangat membantu guru untuk secara bertahap dalam meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa di dalam kelas melalui pengamatan secara langsung ataupun refleksi yang berkelanjutan. Model Kemis dan Mixed Target ini cocok karena memberi langkah sistematis dalam mengatasi rendahnya partisipasi siswa melalui siklus seperti perencanaan, tindakan, observasi, dan terakhir itu ada refleksi. Dengan model ini, guru bisa mencoba strategi pembelajaran aktif dan mengamati hasilnya di dalam kelas, lalu memperbaikinya secara bertahap-tahap.
Model ini relevan karena fokus pada perbaikan langsung dan masalah yang terjadi di dalam kelas. Dan ada pun tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada perencanaan. Guru menyusun langkah-langkah pembelajaran dengan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa pada tahap ini. Guru dapat menentukan metode, media, dan aktivitas yang akan digunakan di dalam kelas. Guru juga merancang metode, yaitu siswa diajak berpikir sendiri, lalu berpasangan, dan akhirnya berdiskusi secara keras. Guru juga siapkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Yang kedua itu ada tindakan. Guru melakukan rencana yang telah dibuat dalam proses pembelajaran. Tahap ini menjadi pelaksanaan yang nyata untuk melihatkan bagaimana siswa itu dapat merespon strategi yang digunakan oleh guru tersebut. Yang ketiga itu ada observasi, yang dimana guru dapat mengamati jalannya pembelajaran dan mencatat bagaimana siswa terlibat tersebut, apakah mereka lebih aktif ataupun bagaimana suasananya kelasnya saat strategi itu. Siapa yang aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Yang keempat itu ada refleksi. Refleksi ini guru mengevaluasi hasil tindakan dan observasi, yang dimana guru menilai apakah strategi yang digunakan sudah efektif ataupun perlu perbaikan untuk siklus-siklus berikutnya. Contohnya, apa yang harus diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Misalnya, jika siswa itu masih banyak siswa yang pasif ataupun masih banyak siswa yang diam, guru bisa menambahkan dengan permainan ataupun membagi kelompok-kelompok dalam siklus-siklus kecil. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.